Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resandra Almazahra dari kelas 12B1 absen 27. Saya akan menjelaskan materi tentang aturan pengisian tempat atau filling slot. Selamat menyaksikan. Filling slot, aturan pengisian tempat. Yang pertama ada definisi. Misalkan ada N tempat tersedia dengan K1 adalah banyaknya cara mengisi tempat pertama. K2 adalah banyaknya cara mengisi tempat kedua sampai seterusnya. Hingga Kn adalah banyaknya cara mengisi tempat ketujuh. Lalu ada rumus untuk melakukan filling slot. Maka banyaknya cara mengisi tempat adalah dengan menggunakan rumus K1 dikali K2 dikali sampai seterusnya sampai dikali Kn. Lalu ada contoh soal. Diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut. Agar yang pertama, bilangan ribuan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Yang kedua, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Dan ketiga, bilangan yang terbentuk adalah bilangan yang kurang dari 5.000 dan tidak memiliki angka kembar. Untuk contoh soal ini, mari kita kerjakan ya. Jadi untuk contoh soalnya adalah diketahui angka-angka 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Carilah banyak cara memilih 3 angka dari angka-angka tersebut. Jadi kita akan mencari untuk soal yang pertama ini, bilangan ribuan yang terbentuk tidak memiliki angka kembar. Lalu di sini terdapat 3 slot yang akan kita isi. Jadi yang slot pertama untuk ribuan, slot yang kedua untuk puluhan, lalu slot yang ketiga untuk satuan. Jadi untuk slot yang pertama ini akan kita isi dengan total dari angka yang di sini. Kan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi karena totalnya ada 7, dapat langsung kita tulis di slot yang pertama ini. Nah, lalu untuk slot yang kedua ini kan sebelumnya kita sudah nulis 7. Misalkan kita bisa kita tulis dulu di sini angka-angkanya. Nah, ini kan totalnya ada 7, jadi bisa kita tulis di sini. Lalu untuk slot yang kedua bisa kita tulis karena yang ini udah kita ambil 1 angka, jadi kita tulis laginya bisa seperti ini. Jadi total angka yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi dalam slot yang kedua ini bisa kita tulis angka 6. Lalu untuk slot yang ketiga ini juga sama seperti ini. Kita bisa menghilangkan angka yang sudah terpakai dalam slot kedua. Jadi kita tulis angka yang tersisa. Pada slot yang ketiga ini yang tersisa ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi angka 5 bisa kita tulis pada slot ketiga ini. Nah, setelah itu dapat kita jumlahkan. Setelah itu dapat kita kalikan dari angka 7, 6, dan 5 ini. Jadi kita tulis 7 dikali 6 dikali 5. Yang hasilnya adalah 210. Jadi untuk kesimpulannya adalah total ada 210 bilangan ribuan tanpa angka kembar. Jadi hasilnya adalah 210. Lalu kita lanjut untuk soal yang kedua ini.
Jadi untuk soal yang selanjutnya ini, bilangan yang terbentuk merupakan bilangan genap. Jadi untuk menentukan bilangan genap ini kita akan mengisi dari slot terakhir dulu atau slot ketiga ini. Dari slot ketiga ini kita memiliki 4 pilihan, yaitu angka genap yang terdapat pada 7 angka ini. Dalam 7 angka ini terdapat angka genap ada 4, yaitu 2, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Jadi untuk slot ketiga ini dapat kita tulis ada 4. Nah, untuk slot kedua ini kita mengambil dari total angka yang ada di sini, karena angka di sini totalnya ada 7. Jadi bisa langsung kita tulis 7 pada slot kedua ini. Untuk slot yang pertama juga sama, karena slot pertama ini ada 7 pilihan juga, jadinya masih ada 7 angka yang tersisa. Jadinya dapat kita tulis kembali angka 7 pada slot pertama ini. Jadi jika sudah seperti ini, tinggal kita hitung seperti yang di atas ini. Tujuh dikali 7 dikali 4 sama dengan 196. Jadi untuk kesimpulannya akan seperti ini. Untuk kesimpulannya akan jadi total ada 196 bilangan ribuan genap yang disusun. Jadi jawaban untuk yang kedua ini adalah 196. Lalu kita lanjut untuk yang ketiga. Soalnya bilangan yang terbentuk merupakan bilangan yang kurang dari 5000 dan tidak memiliki angka kembar. Cara pengerjaannya itu, pada slot pertama ini kita memiliki 3 pilihan, yaitu angka 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena dalam pertanyaannya ini adalah angka yang kurang dari 5000. Jadi angka yang kurang dari 5000 adalah angka 2, 3, dan 4. Karena 2, 3, dan 4 itu totalnya ada 3, jadi kita akan masukkan angka 3 pada slot pertama ini. Nah, untuk slot yang kedua ini ada 6 pilihan tersisa, karena satu angka sudah terpilih pada slot pertama dan angka tersebut tidak boleh dipilih kembali. Jadinya karena total dari angka ini adalah 7, kita sudah mengambil angka 2 ini. Jadi sisa 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan totalnya cuma ada 6 kan. Jadi untuk di slot kedua ini dapat kita taruh angka 6. Karena satu angka sudah terpilih pada slot pertama dan angka tersebut tidak boleh untuk dipilih kembali. Lalu untuk slot yang ketiga, ada 5 pilihan tersisa, karena angka pada slot tersebut pada slot sebelumnya tidak boleh dipakai. Jadi karena kita sudah menggunakan 1, maka totalnya ada 6. Jika kita sudah menggunakannya lagi, jadi sisa yang terdapat cuma ada 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi angka yang tersisa hanya ada 5. Jadi pada slot ketiga ini dapat kita tulis angka 5 seperti ini. Lalu dapat kita kalikan.
3 dikali 6 dikali 5 sama dengan 90. Jika sudah seperti ini, kita akan menulis kesimpulannya. Nah, untuk kesimpulannya adalah jadi total ada 90 bilangan ribuan yang kurang dari 5.000 dan tidak memiliki angka kembar. Jadi 3 ini adalah angka yang kurang dari 5.000 dan 6 dan 5 ini adalah jumlah dari total angka ini, tetapi tidak boleh memiliki angka kembar. Jadi jika sudah digunakan dalam satu slot, maka slot berikutnya harus dikurangi 1. Seperti itu. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.